warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Muhammad Furqan, pelatih pencaksilat Persaudaraan Setia-Hati Ranting Man 22 Jakarta. Hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua Pemda DKI Persaudaraan Setia-Hati dengan Bapak Suhartono yang akan menyampaikan dan memberikan motivasi khususnya di SK Pencaksilat Persaudaraan Setia-Hati Ranting Man 22 Jakarta. Waktu tepat kami persilakan dengan Bapak Suhartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartono sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia-Hati DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya memang sengaja mengunjungi dari Ranting Man 22 untuk melihat latihan-latihan daripada siswa-siswa, di mana saya dalam program safari khususnya di DKI Jakarta untuk melakukan satu kunjungan-kunjungan dan memberikan arahan-arahan untuk perkembangan atau meningkatkan sistem latihan di setiap ranting. Saya juga ingin memperkenalkan bahwa saya bekerja di Persatuan Pencaksilat Internasional selama 25 tahun, sejak tahun 1999 sampai dengan 1 tahun yang lalu, di mana pada awalnya tahun 1995 saya dikirimkan oleh Persilat untuk mengembangkan pencaksilat di negara Vietnam. Saya dikirim ke Vietnam, tepatnya di kota Hanoi, di sana untuk mendidik pesilat atau untuk mendidik skuad kebangsaan untuk ikut pertandingan pencaksilat di internasional. Pada saat itu di Vietnam tahun 99 hanya ada sekitar 500 orang ikut kegiatan pencaksilat. Itu pun pencaksilat yang terdiri dari persatuan bela diri yang ada di pagoda-pagoda, biasanya begitu. Dan kemudian saya rekrut untuk menjadi pesilat-pesilat dan mencari atlet nasional untuk dipertandingkan pada waktu itu di SEA Games di Thailand. Kemudian dengan dorongan atau dengan support daripada negara Vietnam, begitu cepatnya pencaksilat berkembang di Vietnam. Dan akhirnya pada tahun 2000, selama 5 tahun, pada tahun 2000 Vietnam menjadi juara umum di SEA Games Brunei dengan mendapatkan 7 medali emas, terus kemudian 5 perak dan 7 perunggu. Nah, dari situlah kami atau saya dibekalkan untuk membina pencaksilat di negara lain. Setelah dari Vietnam, saya dikirimkan ke Filipina juga selama 5 tahun, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Karena pada tahun 2005 ada satu event SEA Games di Filipina, yaitu di kota Cebu, dan kami juga berhasil mengangkat derajat daripada kualitas tim Filipina. Dari Filipina saya dikirimkan lagi ke Thailand lagi, karena Thailand waktu itu hanya cuma 1 tahun. Terus kemudian saya dikirimkan ke Thailand untuk mempersiapkan SEA Games di Nakhon Ratchasima, di mana pada SEA Games tersebut saya pun berhasil untuk mengangkat kualitas daripada tim SEA Games Thailand dengan memperoleh medali sebanyak 4 emas, sedangkan juara ranking pertama adalah Indonesia dengan 5 emas. Terus sangat berterima kasih sekali kepada NOC atau National Olympic Committee of Thailand bisa mengangkat derajat daripada pencaksilat di negara Thailand sendiri, karena di Thailand sendiri belum mengetahui tentang pencaksilat yang
dia kuasai adalah Muay Thai. Bagi saya untuk bela diri itu tergantung daripada kemampuan masing-masing pelatih. Kalau di Thailand mereka memang sudah ada basic Muay Thai, dan pencak silat hanya memberikan suatu teknik-teknik yang digunakan dalam pertandingan seperti bantingan atau menangkap tangan dan menjatuhkan lawan, kemudian menggunting lawan, menyapu lawan agar mendapat poin yang tinggi dan bisa berhasil dan menang. Kemudian dari Thailand saya dikirim ke Brunei Darussalam, itu atas permintaan dari Kemenpora Brunei kepada Kemenpora Indonesia, dan saya juga bisa meningkatkan kualitas daripada Brunei Darussalam. Di antaranya pada tahun 2010 pada kejuaraan dunia di Thailand, di Indonesia, di Jakarta pada PON Pencaksilat, ada salah satu atlet nasional Brunei mendapatkan anugerah menjadi pesilat terbaik putra, di samping mendapat medali emas pada kejuaraan dunia tersebut. Dan kemudian khususnya untuk pencaksilat di luar negeri memang sudah mulai berkembang, mulai dari teknik kemudian dari prestasi yang dicapainya. Khususnya untuk MAN 22 sekolah di sini yang ada ekstrakurikuler, saya melihat ada suatu fasilitas-fasilitas yang cukup untuk suatu pembinaan yang secara terus-menerus dan aktif untuk meningkatkan atlet-atlet atau siswa-siswa dari MAN 22 ini menjadi atlet-atlet daerah, yaitu khususnya di daerah Jakarta Raya, terus kemudian meningkat menjadi atlet-atlet nasional, di mana di antara perguruan pencaksilat yang saya naungi ini, Persaudaraan Setiahati, ada satu orang sudah menjadi tim nasional, tim daerah Jakarta Raya untuk dipersiapkan prapon nanti pada bulan Agustus di Jakarta. Kemudian yang lebih penting lagi dalam membina daripada ranting MAN 22 ini sebagai atlet-atlet dari pemula sampai dewasa sangat diperlukan yaitu peralatan, karena peralatan itu merupakan suatu sistem mempercepat kematangan teknik di dalam membina pencaksilat. Mudah-mudahan MAN 22 ini, di mana dalam kegiatan eskul dapat memberikan atau mensuplai fasilitas peralatan-peralatan seperti matres, terus kemudian patching bag untuk picking, terus kemudian kicking bag yang dapat bergerak, terus kemudian ada suatu alat di dalam pencaksilat yaitu matras yang empuk, yaitu matras yang setebal kasur agar di dalam bantingan atau guntingan lebih cepat memproses bantingan. Karena saya melihat di sini banyak sekali yang memang pemula-pemula, sehingga perlunya peralatan ini agar dalam membanting itu terjadi safety, ya, tidak ada satu cedera atau kecelakaan. Karena ini nanti akan membuat satu confident bagi atlet untuk dapat melakukan teknik yang betul-betul diperlukan dalam pertandingan pencaksilat. Perlu diketahui dalam pertandingan pencaksilat ada satu teknik yang namanya teknik menangkap kaki dan membanting lawan, terus kemudian menggunting lawan, terus kemudian menyapu lawan. Nah, ini yang perlu diasah
agar bisa lebih mantap lagi. Karena tanpa ada bantuan peralatan, ya agak lambat untuk mempercepat suatu proses pematangan teknik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Suhartono selaku arahan dan motivasinya, terutama untuk peserta didik Mandul Jakarta, terutama untuk pencaksilat, yang dimana kedepannya lebih baik dan berprestasi baik di jenjang kota maupun di jenjang DKI maupun Pelatnas. Saya berharap kedepannya baik Bapak Suhartono maupun anak-anak lebih semangat berlatih, dan khususnya bagi saya sebagai pelatih, terima kasih untuk motivasinya dan arahan, terutama teknik-teknik yang beliau tadi ajarkan. Semoga menjadi manfaat dan amal soleh buat Bapak Suhartono selaku Ketua Pemda Persaudaraan Setia DKI. Itu aja, cukup sekian untuk dari saya selaku pelatih Ranting Mandul Jakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.